kami lagi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Terima kasih. Bersyukur kita kepada Allah karena telah memberikan kesempatan agar bisa menghadiri perkuliahan hari ini. Dan kami, baiklah, selanjutnya kami dari kelompok 5 akan menampilkan infeksi oportunistik. Dan sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Dr. Dian Anggraini Nursal MKM, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menampilkan presentasi. Baik. Baiklah, berikut adalah anggota kelompok. Kemudian saya sendiri Suci Ramadhani, kemudian Faradiba Mediana, dan terakhir ada Gaby Aprila. Berikut adalah outline yang akan kami tampilkan dalam presentasi. Yang pertama itu definisi infeksi oportunistik, yang kedua etiologinya, yang ketiga faktor-faktor risiko perkembangan infeksi oportunistik, keempat pencegahan infeksi oportunistik, yang kelima pemeriksaan infeksi oportunistik, 6 tes untuk infeksi oportunistik, yang ketujuh infeksi oportunistik dan AIDS, dan yang 8 yaitu pengobatan tuberkulosis dan HIV. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama yaitu definisi dari infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi oleh patogen yang biasanya tidak bersifat invasif, namun dapat menyerang tubuh saat kekebalan tubuh menurun, seperti pada orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Infeksi ini dapat ditimbulkan oleh patogen yang berasal dari luar tubuh, seperti bakteri, jamur, virus, atau protozoa, maupun oleh mikroba yang sudah ada dalam tubuh manusia, namun dalam keadaan normal terkendali oleh sistem imun, seperti flora normal usus. Penurunan sistem imun berperan sebagai opportunity atau kesempatan bagi patogen tersebut untuk menimbulkan manifestasi penyakit. Selanjutnya akan diperhatikan oleh Gaby kepada Gaby. Selanjutnya yaitu ada etiologi, di mana infeksi oportunistik biasanya tidak terjadi pada penderita yang terinfeksi HIV, hingga jumlah sel CD4 turun dari kadar normal sekitar 1.000 sel menjadi kurang dari 2.000 sel. Penderita dengan jumlah sel CD kurang dari 200 sel memiliki kerentanan 6 kali dalam perkembangan infeksi oportunistik dibandingkan dengan jumlah sel CD4 kurang dari 350 sel. Next. Organisme patogen yang terdapat secara laten dalam tubuh yang kemudian mengalami reaktivasi. Yang pertama ada Candidias. Candidias adalah penyakit jamur yang disebabkan oleh spesies Candidias, biasanya oleh Candida albicans, dan dapat mengenai mulut, vagina, kulit, kuku, bronki, atau paru. Yang kedua ada tuberkulosis, adalah merupakan infeksi yang dapat ditularkan kepada orang yang imunokompeten melalui rute respirasi. Yang ketiga ada pneumocystis carinii. Pneumonia jarang dijumpai pada orang yang sehat dan imunokompoten. Yang keempat ada diare kronik yang tidak dapat dijelaskan pada infeksi HIV, terjadi akibat berbagai penyebab, termasuk beberapa diantaranya infeksi bakteri, serta parasit yang umum, dan infeksi oportunistik tidak umum seperti cryptosporidiosis. Yang kelima ada toxoplasmosis, adalah penyakit yang disebabkan oleh
Toxoplasma gondii. Yang keenam ada herpes zoster. Yang ketujuh ada cryptococcal meningitis. Selanjutnya ada cytomegalovirus. Selanjutnya ada kompleks demensia AIDS. Terakhir ada leukoencephalopati multifokal progresif. Next. Faktor-faktor risiko perkembangan infeksi oportunistik di antaranya yaitu ada terapi imunomodulator, di mana terapi yang paling sering digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus, bakteri, parasit, dan jamur. Yang kedua ada paparan patogen dan keadaan geografis yang mana menyebabkan penyebaran dari infeksi oportunistik meningkat. Yang ketiga ada usia. Pada orang-orang yang berusia lanjut akan terjadi disregulasi fungsi imun yang menyebabkan kerentanan terhadap infeksi, kanker, dan penyakit autoimun. Yang keempat ada komorbid, di mana penyakit paru kronik, alkoholisme, gangguan organik di otak, dan diabetes mellitus menyebabkan infeksi oportunistik lebih mudah terjadi. Yang kelima, ada malnutrisi, di mana mayoritas penyebab penurunan fungsi imun dikarenakan meningkatnya pemakaian metabolisme berlebihan dalam waktu yang lama. Next. Pencegahan infeksi oportunistik secara umum dapat dihindari dengan produk susu yang tidak dipasteuris, dan telur, daging, dan ikan yang kurang matang. Selanjutnya, hindari air dan es yang tidak terjamin bersih. Rebus air bila tidak yakin. Yang ketiga, cuci sayur dan buah secara hati-hati, menjauhi kucing bila mungkin. Jangan bersihkan kandang burung atau ayam. Pencegahan dengan cara membuat pilihan makanan bergizi untuk membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jika merokok atau menggunakan obat-obatan, segera berhenti. Dan melakukan praktek seks yang aman. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan infeksi oportunistik. Pemeriksaan koinfeksi oportunistik di bawah ini sebaiknya dilakukan dengan segera pada pasien yang baru terdiagnosis infeksi HIV. Yang pertama ada Purified Protein Derivative atau PPD pada skin test untuk tuberkulosis, dilanjutkan dengan fototoraks. Yang kedua ada cytomegalovirus atau CMV dengan tes serologi. Keberadaan LGG anti-CMV mengindikasikan pasien yang pernah terpajan CMV. Lanjutkan dengan pemeriksaan oftalmologi untuk mengevaluasi retinitis CMV pada hasil tes CD4 yang rendah. Yang ketiga ada sifilis dengan RPR atau rapid plasma reagen. Hasil positif sebaiknya dilakukan dengan fungsi lumbal, terutama jika terdapat gejala neurologis. Yang keempat ada tes amplifikasi cepat untuk infeksi gonokokus dan chlamydia. Pemeriksaan panggul dilakukan pada wanita untuk menyingkirkan kemungkinan trichomoniasis. Yang kelima ada serologi hepatitis A, B, dan C dilakukan pada pasien untuk menentukan kebutuhan akan vaksinasi dan mengevaluasi infeksi kronik. Pemeriksaan krusial lainnya adalah tes fungsi liver. Yang keenam ada antibodi anti-toxoplasma diukur untuk mengetahui kejadian toxoplasmosis karena pada imunosupresi reinfeksi dapat terjadi sewaktu-waktu. Pasien dengan infeksi toxoplasma sebelumnya memerlukan profilaksis apabila CD4 berada dalam jumlah kurang dari 100 per mikroliter. Yang ketujuh ada pemeriksaan fisik dan penunjang lainnya untuk mengetahui adanya diare, angiomatosis, basilar, candidiasis, pelvic inflammatory disease, termasuk chlamydia, gonorrhea, atau Gardnerella, neoplasma cervical, dan oral leukoplakia. Selanjutnya ada tes untuk infeksi oportunitis.
Untuk menentukan apakah kita terinfeksi infeksi opportunitis, darah kita dapat dites untuk antigen atau potongan kuman yang menyebabkan infeksi opportunitis. Atau untuk antibodi, protein yang dibuat oleh sistem kekebalan tubuh untuk memerangi antigen. Ditemukan antigen berarti kita terinfeksi. Ditemukan antibodi berarti kita pernah terpajan pada infeksi. Kita mungkin diberikan imunisasi atau vaksinasi terhadap infeksi tersebut, atau sistem kekebalan mungkin memberantas infeksi dari tubuh kita, ataupun kita mungkin tetap terinfeksi. Jika kita terinfeksi kuman yang menyebabkan infeksi opportunitis, dan jika jumlah CD4 kita cukup rendah sehingga memungkinkan infeksi opportunitis berkembang, dokter kita akan mencari tanda penyakit aktif. Tanda ini tergantung pada infeksi opportunitis. Selanjutnya ada infeksi opportunitis dan AIDS. Orang yang tidak terinfeksi HIV dapat mengembangkan infeksi opportunitis jika sistem kekebalannya rusak. HIV memperlemah sistem kekebalan sehingga infeksi opportunitis dapat berkembang. Jika kita terinfeksi HIV dan mengalami infeksi opportunitis, kita mungkin AIDS. Di Indonesia, Depkes bertanggung jawab untuk memutuskan siapa yang AIDS. Depkes mengembangkan pedoman untuk menentukan infeksi opportunitis yang mana mendefinisikan AIDS. Jika kita HIV dan mengalami satu atau lebih infeksi opportunitis resmi ini, maka kita AIDS. Infeksi opportunitis yang paling umum terlampir di sini berbarengan dengan penyakit yang biasa disebabkan dan jumlah CD4 waktu penyakit menjadi aktif. Yang pertama ada Candidiasis atau thrush, yaitu adalah infeksi jamur pada mulut, tenggorokan, atau vagina. Rentang CD-nya dapat terjadi bahkan dengan CD4 yang agak tinggi. Yang kedua ada virus cytomegalovirus atau CMV. Itu tuh infeksi virus yang menyebabkan penyakit mata yang dapat menimbulkan kebutaan. Rentang CD4-nya di bawah 50. Yang ketiga ada dua macam virus herpes simplex. Itu dapat menyebabkan herpes pada mulut atau kelamin. Ini adalah infeksi yang agak umum, tetapi jika kita terinfeksi HIV, perjangkitannya dapat jauh lebih sering dan lebih berat. Penyakit ini dapat terjadi pada jumlah CD4 berapapun. Yang keempat ada malaria. Malaria adalah umum di beberapa daerah di Indonesia. Penyakit ini lebih umum dan lebih berat pada orang terinfeksi HIV. Yang kelima ada Mycobacterium avium complex, yaitu infeksi bakteri yang dapat menyebabkan demam kambuhan, rasa sakit yang umum, masalah pada pencernaan, dan kehilangan berat badan yang parah. Rentang CD4-nya di bawah 75. Yang keenam ada pneumonia pneumocystis, yaitu infeksi jamur yang dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru yang berbahaya. Rentang CD4-nya di bawah 200. Yang ketujuh ada toxoplasmosis atau toxo. Itu tuh infeksi otak oleh semacam protozoa. Rentang CD4-nya di bawah 100. Yang kedelapan ada tuberkulosis atau TB, adalah infeksi bakteri yang menyerang paru dan dapat menyebabkan meningitis atau radang selaput otak. Rentang CD4-nya setiap orang dengan HIV yang dites positif terpajan TB sebaiknya diobati. Selanjutnya, tuberkulosis atau TB dan HIV merupakan penyakit saling berkaitan dan sering menimbulkan koinfeksi TB-HIV, di mana secara bersamaan seseorang menderita infeksi TB dan infeksi HIV. Penegakan diagnosis TB pada penderita HIV tidak mudah karena gejalanya tidak spesifik. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan mikroskopik SPS, pemeriksaan tes cepat ekspert MTB-RIV, pemeriksaan biakan dahak, dan pemeriksaan radiologi. Ada beberapa yang harus diperhatikan saat pasien TBC datang ke unit DOTS, yaitu yang pertama, semua pasien TBC yang datang ke layanan DOTS harus ditanyakan mengenai riwayat tes HIV-nya. Kemudian jika pasien TBC belum pernah melakukan tes atau hasil tes tidak diketahui, lakukan tes HIV. Selanjutnya, apabila pasien HIV positif, ARV diberikan dalam 2-8 minggu setelah pemberian OAT.
Dan jika pasien menolak tes HIV, minta pasien untuk tes HIV pada kunjungan berikutnya. Dan bila pasien masih menolak, rujuk ke konselor HIV. Next. Selanjutnya, pengobatan TB dan HIV. Yang pertama, pengobatan TB pada ODA yang belum dalam pengobatan ARV. Bila penderita belum dalam pengobatan ARV, pengobatan TB dapat segera dimulai. Jika penderita dalam pengobatan TB, maka teruskan pengobatan TB-nya sampai dapat ditoleransi 2-4 minggu dan setelah itu diberikan pengobatan ARV. Keputusan untuk memulai pengobatan ARV pada penderita dengan pengobatan TB sebaiknya dilakukan oleh dokter yang telah mendapat pelatihan tata laksana penderita TB HIV. Yang kedua, ada pengobatan pada ODA yang sedang dalam pengobatan ARV. Bila penderita sedang dalam pengobatan ARV, sebaiknya pengobatan TB dimulai minimal di rumah sakit yang petugasnya telah dilatih TB HIV untuk diatur rencana pengobatan TB bersama dengan pengobatan ARV. Hal ini penting karena ada kemungkinan masalah yang harus dipertimbangkan, antara lain interaksi obat atau rifampicin dengan beberapa jenis obat ARV, gagal pengobatan ARV, iris atau perlu substitusi obat ARV. Next. Yang ketiga, terapi OAT dan ARV pada pasien koinfeksi TB HIV. Status HIV pada pasien tidak mempengaruhi pemilihan kategori OAT. Tata laksana pasien TB dengan HIV sama dengan pasien TB lain karena keefektifan OAT pada ODA sama dengan pada pasien TB umumnya. Pasien TB dengan HIV positif tetap diberikan OAT dan ARV atau antiretroviral dengan mendahulukan OAT untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian. Pemberian OAT pada pasien TB paru, termasuk pasien ODA yang belum pernah mendapat pengobatan, dianjurkan menggunakan lini pertama selama 6 bulan, meliputi 2 bulan fase intensif menggunakan HRZE, kemudian yang diminum setiap hari dan 4 bulan fase lanjutan menggunakan HR 3 kali seminggu. Pada ODA dengan TB ekstra paru, kemudian OAT diberikan paling sedikit 9 bulan. 2 bulan HRZE dan 7 bulan HR. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.